Episode 65. Hasil USG. Angga dan Erem baru saja keluar dari ruangan Dr. Obgyn. Mereka berdua terlihat sangat bahagia, terpancar dari kedua wajah sejoli yang sedang menunggu kehadiran calon baby yang masih lama itu. Setelah ini kita akan segera menikah sayang. Aku sangat bahagia, ucap Angga merangkul bahu Erem. Tentu saja kamu harus segera menikahiku. Karena bagaimanapun bayi ini harus terlahir dengan orang tua yang sempurna, jawab Erem memegang perutnya yang masih datar. Angga berhenti dan menghadap ke arah kekasihnya itu, menatap wajah pucat Erem yang meskipun begitu masih terlihat begitu cantik di mata Angga. Meskipun kalau bukan ada baby itu, aku tetap akan menikah denganmu sayang, ucap Angga mengelus rambut kekasihnya, berusaha menjelaskan jika bukan hanya karena kehadiran calon bayi itu akan bertanggung jawab. Namun, dia memang ingin menikah dengan Erem walaupun wanita itu tidak hamil. Erem tersenyum mendengar itu. Kemudian dia memeluk pria yang sangat dicintainya ini. Terima kasih sayang, ucap Erem. Angga membalas pelukan itu dan mengelus rambut panjang kekasihnya. Tiba-tiba dari arah samping ada seseorang yang menabrak mereka berdua. Brah, maafkan aku, seru seorang wanita itu menunduk. Untung Erem tidak terjatuh karena Angga dengan sigap menangkapnya. Kamu bisa jalan gak sih? Seru Angga kepada wanita tadi. Sekali lagi saya minta maaf. Hiks, jawab wanita itu terisak. Erem yang melihat hal itu merasa tidak tega dan memegang tangan Angga. Sudahkah? Dia juga tidak sengaja, ucap Erem, menenangkan kekasihnya. Erem melihat iba pada wanita yang menabraknya karena sepertinya dia sedang ada masalah. Saya tadi tidak melihat dan terburu-buru. Maafkan saya tuan. Nona, permisi. Wanita itu masih menunduk dan kemudian pergi meninggalkan Angga dan Erem. Dia tidak bisa lihat depan apa. Dari tadi cuma menunduk, makanya nabrak orang seenaknya. Gerutu Angga masih merasa kesal dengan wanita tadi yang hampir saja membahayakan Erem. Kenapa kamu kesal? Bukankah dia sudah meminta maaf? Ujar Erem mengelus lengan Angga. Iya sayang. Aku hanya takut kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Untung saja tadi aku tangkap, jawab Angga yang kini sudah merasa cukup baik. Tiba-tiba Erem melihat sebuah kertas yang dilipat terjatuh di bawah kaki Angga. Kertas apa itu? Seru Erem. Angga melihat ke bawah kakinya. Dia mendapati sebuah kertas yang sudah lecek seperti baru, diremas. Kemudian pria itu mengambil dan membukanya. Stefan Johan, 17 tahun, positif. Kumam Angga membaca kertas itu. Erem yang sudah sangat penasaran merebut kertas yang berada di tangan Angga itu. Sepertinya kertas ini milik gadis yang tadi. Ternyata dia masih 17 tahun. Dan ini adalah hasil tes kehamilan. Ucap Erem membaca kertas tersebut. Apa maksudnya sayang? Tanya Angga tidak mengerti. Sepertinya gadis tadi baru memeriksa kehamilannya, atau bisa jadi dia baru periksa seperti aku tadi. Lihat kertas ini sama seperti milikku. Erem memperlihatkan kertas hasil tes USG yang sama. Angga hanya mangut-mangut. Apa kita perlu mengembalikan ini pada pemiliknya? Tanya Angga. Sepertinya gadis tadi sudah pulang. Nanti kita akan mencari alamatnya. Sebaiknya sekarang kita pulang dulu, jawab Erem. Baiklah Tuan Putri, ucap Angga memeluk bahu kekasihnya. Setelah itu mereka kembali ke rumah dengan Reno yang masih setia menunggu pemeriksaan mereka di mobil yang terparkir di depan rumah sakit. Wah, selamat ya Nona. Ternyata benar dugaan semuanya jika Nona Erem positif hamil, ujar Reno. Makasih Paman, jawab Erem berbinar. Akhirnya mereka sampai di rumah dengan wajah yang bahagia. Erem dan Angga masuk ke dalam rumah dan menuju ruang keluarga. Mereka melihat sepasang kekasih yang sedang bermesraan saling suap-suapan Della dan Erlan kekasihnya. Egem, Erem berdehem. Sontak membuat saudari dan kekasihnya itu menoleh. Bagaimana hasilnya Rum? Tanya Della. Hasil yang mana? Jawab Erem terkekeh. Ayolah, jangan bercanda. Angga melihat seorang pria yang tidak lain adalah Erlan dengan tatapan tajam. Apakah ini calon adik iparku? Tanya Angga menatap Erlan. Erlan juga menatap Angga tapi lebih sedikit lembut. Iya betul kakak ipar. Aku adalah Erlan calon adik iparmu.
Jawab Erlan tersenyum ramah. Apakah kamu bisa dipercaya Tuan Erlan? Tanya Angga. Erem dan Della hanya diam dan saling memandang satu sama lain. Melihat kedua pria yang belum pernah bertemu sama sekali, tenanglah kakak ipar, tentu aku bisa menjaga Della dengan baik. Jawab Erlan. Angga berjalan menuju ke arah calon adik iparnya itu. Kemudian dia memeluk Erlan sambil menepuk punggungnya. Hahaha, aku tahu kamu yang terbaik untuk adikku yang bandel itu. Tapi ketahuilah bahwa aku sangat menyayanginya, jadi jangan sampai kamu menyakiti atau mengkhianatinya. Ucap Angga. Erlan melepas pelukan itu. Aku berjanji padamu kakak ipar, akan selalu menjaga Della dan tidak akan pernah mengkhianatinya, karena aku sangat mencintainya. Jawab Erlan sambil menatap Della. Angga tersenyum mendengar jawaban dari pria yang lebih muda darinya itu. Tentu dia tidak akan menyerahkan begitu saja adik perempuannya dengan pria yang tidak baik. Karena Erlan adalah salah satu CEO perusahaan besar di kota itu. Ternyata dia bisa melihat dengan jeli. Ya, malam harinya, Erem pergi ke kamar Angga membawa kertas yang tadi siang mereka temukan di rumah sakit. Entah kenapa dia sedikit penasaran dengan wanita yang menabraknya saat di rumah sakit tadi. Masuk ke dalam kamar Angga dan melihat kekasihnya itu sedang berkutat dengan laptopnya. Apakah kamu masih bekerja dari Jakarta? Tanya Erem. Angga mendongak melihat Erem yang masuk dengan senyuman manis di bibirnya. Ada apa sayang? Kenapa kamu belum tidur? Tanya Angga berjalan mendekati sang kekasih. Dia memegang perut Erem dan mengelusnya. Merasa berbunga ketika menyadari di sana ada calon babynya. Aku hanya ingin memberikan ini padamu. Bukankah kamu bilang akan mengantarkan hasil tes milik Stefani ini ke alamat rumahnya? Ucap Erem menyodorkan kertas tersebut. Apakah itu penting sayang? Tanya Angga. Tentu saja. Pasti gadis itu mencarinya. Bahkan jika itu terjadi padaku, pasti aku juga akan. Belum selesai Erem berbicara, Angga sudah menempelkan bibirnya pada bibir Erem. Entah kenapa sekarang bibir itu menjadi candunya. Sayang, aku belum selesai. Seru Erem sedikit mendorong tubuh Angga. Sayangku, itu cuma kertas tidak penting. Dia bisa memeriksa atau USG lagi dan mendapatkan hasilnya apabila kertas itu hilang kan? Sudahlah, jangan terlalu memikirkan kertas ini. Ucap Angga mengambil kertas itu dan meremasnya. Erem melotot ketika melihat Angga melakukan itu. Kenapa diremas seperti itu? Seru Erem. Sudah kubilang kertas ini tidak penting. Jawab Angga